Halo bosku, kembali lagi dengan saya Mang Mets. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Untuk kamu yang suka informasi smartphone terbaru dan terupdate, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Rilisnya smartphone di Indonesia yang membawa spesifikasi flagship namun memiliki harga yang tidak masuk akal. Perkenalkan, ini adalah Poco X3 Pro yang menjadi smartphone killer di kelas harga mid-range. Nah, di video kali ini saya akan mereview Poco X3 Pro versi Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas di bagian displaynya sendiri. Poco X3 Pro ini masih menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,67 inch beresolusi Full HD+. Smartphone ini juga sudah memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 6. Memang untuk layarnya sendiri masih unggul di seri Redmi Note 10 Pro yang sudah menggunakan panel Super AMOLED. Tapi untuk Poco X3 Pro, untuk kualitas layarnya sendiri masih dibilang cukup oke, mengingat harga yang dimilikinya. Di bagian multitasking, smartphone ini sudah dilengkapi dengan refresh rate yang cukup tinggi, yakni 120Hz dan 240Hz touch sampling rate. Tidak ada tuh yang namanya layar delay. Namun kekurangannya sendiri, dengan refresh rate yang cukup tinggi bisa menyebabkan borosnya baterai. Tapi kita bisa akali dengan mengubahnya settingan ke 60Hz. Untuk soal jeroannya sendiri, smartphone ini lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Bahkan bisa dibilang HP mid-range melawan HP flagship, meski kelas harga yang sama. Smartphone Poco X3 Pro dibekali dengan prosesor Snapdragon 860 berfabrikasi 7 nanometer. Buat kamu yang belum tahu chipset ini, chipset Snapdragon 860 merupakan chipset upgrade dari Snapdragon 855 Plus. Hanya berbeda di kapasitas RAM-nya saja, di mana Snapdragon 855 Plus mendukung kapasitas RAM hingga 12 GB, sedangkan Snapdragon 860 mendukung kapasitas RAM hingga 16 GB. Dan Poco X3 Pro sendiri sudah dibekali dengan GPU Adreno 640. Untuk soal skor AnTuTu-nya sendiri, smartphone ini di AnTuTu Benchmark versi 9 mampu menghasilkan skor hingga 560 ribuan. Jadi mau dipakai gaming ataupun multitasking akan siap melibat semua aplikasi. Oh iya, untuk soal gaming, di PUBG Mobile, Poco X3 Pro mendapatkan settingan HDR Extreme. Dan untuk game Genshin Impact, Poco X3 Pro bisa menjalankan dengan settingan tertinggi yaitu high di 50 fps dengan sangat smooth. Dan di bagian penyimpanannya sendiri, Poco X3 Pro sudah membawa UFS 3.1 dan memiliki varian penyimpanan memori RAM 6/128GB dan 8/256GB, di mana dengan kapasitas penyimpanan tersebut sudah cukup banget untuk di tahun 2021. Tapi untuk soal memilih kapasitas penyimpanan, saya sarankan kalian ambil yang 8/256GB, karena sayang aja gitu loh, sudah menggunakan chipset gaming tapi penyimpanannya masih kecil, dan smartphone ini hanya menyediakan slot hybrid. Jadi kalian harus pintar memilih untuk soal penyimpanannya, terutama buat orang yang menggunakan dual SIM. Untuk di bagian bodinya sendiri, Poco X3 Pro di bagian bodi belakangnya masih menggunakan bermaterialkan plastik, dan ada tulisan Poco yang cukup besar di bagian belakangnya. Jadi untuk memilih smartphone ini tergantung seleramu sendiri. Dan smartphone ini memiliki ketebalan yang cukup tebal yakni 9,4 mm dan memiliki bobot yang cukup besar yakni 215 gram. Jadi buat kalian yang tidak suka HP berat, smartphone ini mungkin tidak cocok untuk kalian. Tapi buat kalian yang nggak memperdulikan bobotnya dan mencari performa yang tinggi, smartphone ini cocok untuk kamu beli. Lanjut di bagian kameranya sendiri, Poco X3 Pro menggunakan quad kamera beresolusi 48MP untuk kamera utama, 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera makro, 2MP kamera depth sensor, dan 1 kamera selfie beresolusi 20MP. Untuk spesifikasi sensor kameranya sendiri,
Poco S3 Pro menggunakan sensor dari Sony yaitu IMX582 dan smartphone ini mampu merekam video beresolusi 4K di 30 fps. Di bagian akhir yaitu baterai, di mana Poco S3 Pro menggunakan baterai berkapasitas 5160 mAh dan didukung dengan fitur fast charging 33 watt yang diklaim oleh pihak Xiaomi dari pengisian 0% hingga 100% hanya membutuhkan waktu 59 menit. Bisa dibilang kecepatan chargingnya sendiri bisa dibilang cukup cepat mengingat baterai yang jumbo 5000 mAh. Oke bosku, sampai di sini saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini jika kamu suka, dislike jika kamu tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.